Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di mobile dan web service ya, kelas D. Pertemuan kedua. Dan hari ini kita akan belajar ya pengenalan aplikasi IDE untuk Android, yaitu Android Studio ya. Di sini sudah ada yang mencoba untuk menginstal kemarin. Sudah Pak, berat. Sudah Pak. Berat ya? Pak. Nah, ya. Ya, itu berat, memang berat ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama, bahwa Android Studio ini adalah aplikasi menurut saya paling berat selama Anda kuliah. Ya. Kalau laptop atau komputer Anda bisa menjalankan ini, berarti yang lain nggak masalah gitu ya. Karena ini yang paling berat. Oke, hari ini akan saya tunjukkan demo ya, demo singkat bagaimana memulai sebuah project Android ya, aplikasi Android ya. Bisa share screen dulu. Oke, yang pertama ya, kalau Anda jalankan Android Studio-nya akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah menu utama Android Studio. Yang saya gunakan ini versinya 4.01 ya, bukan yang terbaru yang ada di website Android Studio itu, bukan. Ini versi yang agak lama 4.01, tapi saya rasa antar mukanya akan mirip-mirip ya, sama saja. Kemudian di sini ada beberapa menu gitu ya. Yang pertama ini start new Android Studio project kalau Anda ingin membuat project baru. Kemudian open yang project yang sudah pernah dibuat. Kemudian ada menu-menu yang lain, tapi kita dua ini yang digunakan. Kemudian di sebelah kiri, mungkin di tempat Anda belum ada isinya ya. Ini karena yang di sebelah kiri ini adalah kumpulan project-project yang pernah Anda buat sebelumnya. Gitu ya. Kalau Anda pernah membuat satu project, nanti akan ketika Anda buka Android Studio, dari menu awalnya ini akan muncul kumpulan project-project sebelumnya yang sudah Anda buat. Gitu ya. Nah, kita akan mencoba membuat project yang baru. Di sini kita start new project ya. Nah, kemudian akan tampil halaman berikutnya, yaitu halaman untuk memilih template dari aplikasi Android kita. Ya, di sini ada beberapa jenis form factor gitu ya. Di sini ada phone dan tablet ya, untuk HP dan tablet. Kemudian Wear OS ini untuk smartwatch ya, biasanya berbasis Android gitu ya. Kemudian ada TV, Android TV ya, kalau Anda pernah punya TV yang Android atau STB Android, ini bisa digunakan juga untuk membuat aplikasi untuk itu gitu ya. Kemudian untuk otomotif, ya ini kalau Anda pernah tahu tape mobil ya, atau Android head unit mobil yang basisnya Android, ya Anda bisa juga membuat aplikasi di sini gitu ya. Untuk otomotif, kemudian Android Things ini nanti untuk lebih ke arah IoT ya, Internet of Things. Nah, di sini kita pakai yang phone dan tablet saja. Nah, kalau Anda lihat di bawahnya ini ada banyak template ya yang sudah disediakan. Ini mewakili sebagian besar aplikasi Android ya. Layout dasarnya sebagian besar sudah diberikan di sini sebagai template. Yang pertama ini basic activity. Kalau Anda lihat di bagian atas ini ada nanti ada istilahnya itu nama aplikasi, kemudian ada titik 3 ini untuk menu, kemudian ada satu tombol action. Ini kalau Anda lihat kayaknya ini seperti aplikasi Gmail gitu ya, Gmail yang baru. Ini atasnya ada nama aplikasi, kemudian di bawahnya sini ada compose mail atau membuat email baru gitu ya, tulis email baru tombolnya.
Kemudian yang kedua ini mirip seperti Basic Activity, tapi di bagian bawahnya digantikan dengan tombol navigasi. Jadi ini nanti ada tiga buah tombol, gitu. Mungkin ada home, kemudian ada menu utama, about dan sebagainya. Gitu ya. Template-nya sudah disediakan. Kemudian empty ini aplikasi kosong, tidak ada button ya sama sekali, gitu ya. Ya, kemudian ada full screen. Nah, kalau aplikasi Anda menyediakan fitur full screen tanpa navbar, ya itu nanti ada juga. Kemudian ini di sebelahnya ada Google Ads Activity. Jadi ini nanti misalkan di aplikasi Anda akan menyertakan fasilitas untuk AdMob ya, pengiklanan dari Google juga ya, AdMob. Ini sudah disediakan juga template-nya. Kemudian Google Map, ini yang menggunakan map sudah ada. Kemudian form login, ya login activity ini untuk form login bisa. Kemudian master detail, ini yang untuk macam profil gitu ya. Profil, kemudian sebelahnya navigation drawer. Nah, ini bisa juga sering kita temukan di aplikasi bawahnya Google ya, misalnya Gmail gitu ya. Kalau Anda swipe dari kiri ke kanan akan muncul menu tambahan. Ini seperti ini sudah disediakan juga, kita tinggal mengisi. Kemudian setting activity, nah ini untuk setelan ya, ada beberapa checkbox, ada slider dan sebagainya untuk setelan konfigurasi setting aplikasi sudah disediakan juga halamannya. Kemudian scrolling activity, nah ini biasanya untuk yang semacam medsos ya, yang kita kontennya tuh scroll ya, scroll ke bawah gitu ya, semacam IG atau Facebook. Yang di bagian atasnya di tab fix, tapi di bagian kontennya nanti akan di scroll gitu ya, panjang ke bawah gitu, kemudian kita scroll gitu ya, ini scrolling activity. Kemudian ini tab activity, ini ada beberapa tab ya. Untuk satu tampilan satu, tapi ada beberapa tab di sini. Kemudian ada fragment, view model, ini untuk yang lebih advance. Kemudian ada ini native C++, jadi kalau nanti codingannya pakai C++. Ya, beberapa template. Saya rasa ini cukup mewakili untuk semua aplikasi yang umum digunakan. Kita akan mencoba membuat empty activity dulu ya, pakai ini empty activity tanpa tombol apapun gitu ya. Akan diklik next. Nah, kemudian di halaman selanjutnya Anda akan ditampilkan beberapa konfigurasi ya. Jadi yang pertama itu nama aplikasinya. Nama aplikasi Anda apa? Misalkan sini kalau coding pertama itu biasanya kita membuat Hello World. Aplikasi Hello World. Kemudian package name-nya akan otomatis di-generate, ya, disesuaikan dengan nama aplikasi ya, cuma nanti disambungnya com.example.helloworld. Ini nanti nama package dari aplikasi kita, ini nanti si OS Android yang ngurus ya, kita tidak mengurusinya gitu ya, sudah otomatis. Kemudian yang ketiga di sini save location ya. Kalau default nanti mungkin masuknya ke C, dokumen, Android Studio panjang agak panjang gitu ya. Di sini saya sudah membuat ya tepat di bawah folder atau di drive C ya. Drive C ada folder Android project ya. Semua project Android saya masukkan ke situ ya biar lebih mudah aja mencarinya gitu. Mencari filenya lebih mudah, langsung bisa ketemu gitu. Nah, kemudian bahasanya, language yang digunakan, bahasa pemrograman yang digunakan. Di sini ada pilihannya, ada Kotlin dan Java. Mungkin kalian tidak ada pilihannya, langsung Kotlin aja gitu. Tapi nggak masalah, karena kita juga pakai Kotlin. Pilih aja Kotlin. Ada pilihannya. Kemudian, nah yang terakhir ini nggak kalah penting, yaitu minimum SDK, ya, Standard Development Kit. Nah, SDK ini maksudnya apa? Ini adalah minimum versi Android yang bisa didukung oleh aplikasi Anda. Kalau Anda klik di sini, ini akan memunculkan pilihan ya versi Android gitu ya. Dari paling jadul di sini ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich ya.
sampai yang terbaru kalau di aplikasi punya saya ini Android 10 Plus. Kalau Anda download yang terbaru mungkin sudah sampai 11 ataupun malah 12 gitu. Nah, ini tipsnya pilihlah yang sesuai dengan versi Android yang ada di handphone kalian masing-masing. Ya. Misalkan kalau di sini saya pakainya Android 10 ya, karena handphone saya masih Android 10 gitu ya. Android 10, nah, kalau misalkan handphonenya Android 11 ya pilih Android 11. Nah, kemudian di sini ada sedikit informasi ini ya, di bawah SDK ini. Kalau kita ganti misalnya ke ice cream sandwich gitu ya, ice cream sandwich. Nah, keterangannya di bawahnya, informasinya, your app will run on approximately 100% of devices. Jadi aplikasi Anda ini diharapkan bisa berjalan pada handphone Android manapun. Ya, karena ice cream sandwich itu udah jadul banget ya, udah lama banget. Nah, kalau Anda pilih yang ini, maka diharapkan bisa berjalan di semua versi Android yang ada sekarang ini. Gitu ya. Tapi ada tapinya. Gitu ya. Bisa berjalan 100% di semua device, tapi ada tapinya. Seperti yang kalian tahu, sudah saya sampaikan juga, pada setiap perubahan versi Android, ini 4 ke 41, 42, 43, 44, dan seterusnya, itu pasti ada perubahan di si codingnya. Gitu ya. Jadi semakin jauh Anda menentukan minimum SDK-nya, gitu ya, maka nanti ketika coding ya nanti akan ditemukan beberapa script atau function atau metode yang mungkin tidak didukung di versi Android tersebut, ya misalnya di ice cream sandwich kan sudah lama banget, ya. Nah di sini tipsnya ya seperti tadi, untuk mencoba ya silakan Anda pilih versi Android yang sesuai dengan versi Android handphone kalian sendiri, gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan pembuatan aplikasinya. Jadi tujuannya nanti kenapa seperti itu? Karena kita akan mencobanya satu di emulator, gitu ya. Kemudian yang kedua di handphone beneran, gitu ya, di device Android beneran. Jadi minimum SDK-nya silakan disamakan dengan versi Android yang ada di handphone teman-teman di sini. Gitu ya. Oke, ini sudah saya Android 10 ya, sesuai dengan handphone saya. Kemudian klik finish. Nah, dia akan membuka halaman utama dari Android Studio ya ini pada waktu pertama kali membuat ya. Anda lihat di bagian bawahnya ini ada Gradle, kemudian dia melakukan aktivitas apa, ini download dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Android Studio ini membutuhkan koneksi internet pada saat pertama kali memulai project. Ya. Kemudian agak lama ya, ini ditentukan juga oleh kecepatan internet Anda, gitu ya. Semakin kencang ya, semakin cepat juga, gitu ya. Tapi jangan khawatir, ketika ini sudah selesai, pertama kali sudah selesai, gitu nanti proses Anda membuka project ini lagi, gitu ya, di Android Studio tidak akan mendownload ulang, gitu kan, sekali aja, pas awal, gitu nanti download dan sudah, gitu ya. Itu kemudian ini sudah belum ya, ini kalau sudah tidak ada informasi di bagian bawah sini berarti sudah selesai dan ini adalah tampilan utama dari Android Studio. Ini bisa dipilih ya apa temanya. Kalau nggak salah itu ada 2 macam skin, gitu ya. Ada yang warna background putih dan ada yang satu lagi backgroundnya gelap seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagian utama dari Android Studio ini, kalau Anda lihat di bagian atas ini ada kumpulan menu, ya. Kemudian bawahnya ada semacam apa ya, Explorer-nya. Ini kalau di Windows Explorer ini menunjukkan di mana Anda berada sekarang, gitu ya. Dan di bagian kiri ini adalah project tree. Ya, ini menunjukkan
Ini saya zoom dulu ya, biar lebih kelihatan. Ya, nah, ini project tree. Bagian kiri ini menunjukkan file-file dan folder utama dari sebuah aplikasi Android. Ya, ini kita fokus ke sebelah kiri dulu ya. Ini jadi di Android Studio di sini aplikasi kita tersimpan di folder app ini, app ini ya. Kemudian ada satu lagi folder namanya Gradle Script. Nah ini Gradle ini adalah sebuah dependency manager. Ya, dia mengurusi semua kebutuhan library yang nanti sekiranya dibutuhkan oleh aplikasi Android kita. Ini Gradle ini yang template tadi memilih sebuah template kemudian membuat project baru, maka Gradle script-nya ini akan mendownload semua library yang dibutuhkan oleh template tersebut gitu ya. Nah, dia secara otomatis ya, pertama kali tadi agak lama dia download dulu. Kalau sudah selesai, sudah dijalankan, sudah di Gradle sync istilahnya, sinkronisasi Gradle-nya sudah dijalankan, kita sudah siap untuk coding aplikasi Android. Ya. Ya, kemudian kita beralih ke folder app di sini ini di aplikasi Android kita. Di sini ada 3 buah folder utama di dalam aplikasi Android. Yang pertama itu manifest, ya, manifest. Isinya adalah Android manifest XML. Ya, kalau kita buka di sini, ya isinya adalah manifest. Ini ada file manifest dari aplikasi kita. File manifest itu untuk apa? File manifest ini digunakan untuk informasi kepada sistem operasi Android tempat nanti aplikasi ini akan diinstal. Gitu ya. Ini ada beberapa keterangan di sini. Ini defaultnya sudah ada ya kalau kita pakai template. Jadi allow backup ini berarti apakah aplikasi ini bisa memperbolehkan aktivitas backup data gitu ya. Kalau isinya true berarti boleh. Kemudian icon Android.2 icon ini nanti ini digunakan sebagai icon di launcher Android kita. Ya, ini bisa diganti gambarnya, nanti bisa disesuaikan, bisa dari file PNG atau JPG, nanti bisa diganti. Ini defaultnya sudah ada hasil launcher. Kemudian label ini nanti muncul di halaman utama aplikasi di atas itu ya, jadi di atas. Kemudian ini ada round icon. Round icon ini adalah ikon versi bundelnya. Kalau ikon tadi ini kan kotak, gambarnya kotak. Round icon ini nanti bundel. Ikon bundel kan kalau sering lihat menu-menu di Android itu ada fasilitas untuk mengganti berbagai macam ikon ya. Ada yang tergantung launcher yang Anda pakai gitu ya. Ada yang bundel, ada yang kotak. Nah, ini sudah disediakan juga versi bundel dan versi kotaknya gitu ya. Kemudian ada support RTL, RTL itu right to left. Ya. Jadi apakah aplikasi Anda mendukung pembacaan alfabet dari kanan? Ada beberapa bahasa yang penulisannya itu dari kanan ke kiri. Ya. Right to left itu kanan ke kiri seperti bahasa Arab, gitu kan. Nulisnya dari kanan ke kiri. Gitu. Kalau isinya true ini berarti Anda support juga, gitu ya. Kemudian temanya AppTeam ini menggunakan tema bawaannya sudah ada ya, Add Style, AppTeam gitu. Nanti ada tema bawaannya sudah ada beserta dengan template-nya gitu ya. Yang Anda bisa rubah juga nanti. Kemudian itu untuk keterangannya di dalamnya ada activity. Ini activity utama dari aplikasi Anda itu apa? Karena kita pakai template tadi. Maka ada satu activity utama yang tadi yang blank itu ya, blank activity, dan namanya adalah main activity. Ini menunjukkan activity mana atau halaman pertama yang mana yang akan dijalankan ketika menu di launcher aplikasi kita itu dipencet akan merujuk kemana. Ini diarahkan ke
main activity ya. Ini nanti kemudian ini ada namanya intent itu apa? Kita akan bahas di pertemuan besok ya tentang struktur Android dan segala macam komponennya di dalam. Nah, ini intinya adalah activity yang mana yang akan dijalankan pertama kali. Di sini dituliskan main activity, itu karena kita baru punya satu activity. Ya, kemudian intent action main ini utama, berarti ini adalah activity utama. Kemudian kategorinya Android intent kategori launcher, ini adalah nanti yang dituju dari launcher. Ketika kita klik ikonnya dari launcher akan menuju activity utama ini. Itu manifest. Ini nanti bisa kita tambahkan beberapa informasi yang lain. Adalah manifest tujuannya sebagai informasi yang nanti diperlukan oleh si OS Android-nya tentang aplikasi kita. Itu adalah manifest, isinya simple, satu file saja, XML ya. Ini nanti kalau Android ini untuk tampilannya menggunakan XML. Kemudian folder kedua adalah folder Java. Nah, di sini dalam folder ini memuat logiknya, logik atau logika dari aplikasi kita. Dan nanti coding Kotlin-nya di sini ya. Kalau Anda lihat ini Java, kemudian ke package tadi, ini package, nama package aplikasi kita ya. Com example.hello-world, nanti sesuai dengan nama aplikasi tadi, sudah otomatis ya tadi. Kemudian ada main activity. Nah, ini adalah main activity.kt. kt itu berarti Kotlin ya. Kalau Anda pakai bahasa Java ya ini main activity.java gitu. Bedanya itu aja. Ya, kemudian di sini nanti kita ini disinilah kita coding logika dari aplikasinya gitu ya. Logiknya pemrogramannya gitu ya. Jadi logika dari aplikasi nanti kita tuliskan di dalam main activity.kt. Nah, sementara ini yang otomatis dibuat oleh template ini ada kelas main activity gitu ya. Ini adalah kelas utama dari aplikasi ini akan dieksekusi langsung gitu ya. Ya, kemudian di sini menunjukkan ada namanya override fun on create. On create ini adalah salah satu dari siklus hidup aplikasi di Android ya. Android Activity Life Cycle itu nanti ada pembahasannya tersendiri nanti ya minggu depan ya setelah sampai di topiknya. Nah, di sini ditulis on create. Maksudnya on create itu gimana? Ketika aplikasi ini dijalankan ya, maka dia akan membuat sebuah instance ya karena ini berbasis objek ya. Istilahnya cara gampangnya ketika ini dijalankan maka dia akan memanggil on create ini. Nah, ketika dia on create terus ngapain gitu ya. Ketika ada status on create dari aplikasi ini terus aplikasi kita ngapain? Dalamnya ya. Super on create save instant state. Nah, ini untuk nanti ada penjelasannya khusus ya. State. Nah, tapi yang perlu Anda pahami adalah fungsinya ini. Set content view, ya. Carilah sebuah view, ya, sebuah tampilan yang letaknya di r.layout.activity.main. Itu maksudnya apa? Nah, r.layout.activity.main itu maksudnya apa? Set content view, carilah sebuah tampilan, ya, maksudnya di r.layout activity.main. R ini adalah folder, nah kita kembali ke sebelah kiri ya, folder res atau resource ya, res atau resource. R ini berarti resource itu sumber daya. Kalau dalam hal aplikasi di sini nanti bisa gambar, bisa suara, bisa video dan sebagainya yang kita jadikan satu di aplikasi kita. R di sini merujuk ke folder res. Nah, jadi kalau r.layout berarti carilah folder di dalam folder res, folder layout. Nah, titik layout ini berarti merujuk ke folder layout. Nah, masuk ya. Kemudian cari activity main. Nah, carilah activity main berarti ada file di sini dalam layout yaitu activity_main.xml. Ini tanpa
apa namanya tipe filenya ya. R layout activity berarti merujuk ke file activity main.xml. Kalau kita buka di sini, nah isinya adalah sebuah file XML yang berupa tampilan dari aplikasi kita. Ya, ini ya. Nah, kita bergeser ke sini ya, ke sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini ada tampilan codingannya dalam bentuk XML, kemudian tampilan visualnya, ya. Tampilan user GUI-nya, graphical user interface ya. Ini Anda bisa matikan dengan di sini ya, di sebelah kanan atas. Ini ada mode code. Code itu berarti text editor saja atau split. Split itu ada teks, ada desainnya, gambaran aslinya nanti jadinya seperti apa. Kemudian ada desain saja. Ini berarti tampilan secara GUI-nya saja. Gitu ya. Silakan Anda sesuaikan, kalau mau dua-duanya juga boleh ya. Jadi kita ubah di sini, nanti akan tampil di sini. Nah, kemudian ini saya jelaskan sedikit tentang activity.main ini. Activity.main ini kalau kita lihat tadi ke main activity, ini adalah layout yang ditampilkan pada saat on create. Jadi pada saat pertama kali aplikasi dijalankan, carilah activity main. Tampilannya semacam ini. Ya. Ini kalau Anda lihat di tampilannya ini ada Hello World. Hello World ini kalau kita klik, ya, di text editornya akan menunjukkan ini text view. Text view, nah ini satu grup ini, ya, satu grup ini text view. Ini adalah salah satu widget, ya namanya widget dalam Android. Widget itu apa? Widget itu ya komponen yang nanti kita gunakan untuk berinteraksi. Salah satunya adalah text view. Text view itu untuk menampilkan teks. Itu namanya text view. Lihat teks. View itu kan melihat. Text view, melihat teks. Kemudian di dalamnya ada beberapa atribut dan parameter gitu ya. Dan ada Android, layout weight. Ya, layout width itu lebarnya, kemudian height itu tingginya. Nanti ini ada beberapa opsi juga, kita bahas nanti ketika sudah sampai di view ya. Kemudian ada teks. Teks ini adalah string yang muncul di tulisan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada layout constraint, bottom dan sebagainya, itu adalah nanti yang disebut dengan constraint. Constraint itu kita jelaskan detailnya besok, tapi intinya constraint ini yang menentukan posisi sebuah elemen di layar kita nanti ya. Ditentukan oleh apa? Misalkan kita nanti punya gambar, punya tombol, itu posisi satu sama lainnya seperti apa? Ini yang menentukan nanti constraint ini. Ya. Simpan dulu aja. Kemudian misalkan kita akan ganti teksnya ini dengan kata-kata yang lain. Ada dua cara. Yang pertama, yang paling mudah diganti di teks editornya ini. Isinya yang di dalam petik tinggal kita ganti. Misalkan halo Adam, nama Anda gitu kan. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Nah, ini kalau kita ubah di sini, yang di tampilan sini juga ikut berubah. Ya. Gitu ya, sama ya. Jadi bisa dua cara. Atau kalau kita mau dari desainnya gitu ya. Ini juga bisa. Nah, ini ya. Kalau kita klik di sini, teksnya akan muncul di sini, gitu ya. Gitu. Sama aja. Kalau kita edit di sini nanti ya di sini berubah. Di code script-nya juga nanti berubah, sama aja. Ya, kemudian di sini kalau Anda pengen lebih visual, di sini sudah ada beberapa atribut ya. Ya, kemudian ada layout, constraint, kemudian ada common attribute. Nah, ini Anda bisa pilih juga. Nih, kita coba lihat apa saja yang punya.
all attribute ya. Nah, ini atribut apa saja yang bisa kita terapkan ke text view ini semuanya ada di sini. Anda bisa coba-coba ya. Kalau misalkan apa ya, teks background-nya bisa Anda ubah ya, background-nya. Background-nya ini adalah pemilihan warna ya. Nah, kalau Anda klik di sini misalkan background-nya diganti merah. Nah, ini background-nya di merah ya. Nah, di putih. Nah, di putih gitu ya. Itu bisa Anda otak-atik sendiri di all attribute ini, atribut apa saja yang bisa dikenakan di situ. Kemudian misalnya apa? Contact, default, file, focusable foreground, ya, foreground gravity. Kemudian banyak lagi, ini masih banyak banget atributnya banyak sekali. Silakan Anda coba satu persatu, nggak masalah kalau mau eksperimen. Padding, kemudian translation, nah, ini banyak sekali. Bisa Anda coba memanipulasinya ya, jadi diedit-edit ya. Ini dari atributnya, dari sisi desainnya gitu ya. Kalau misalnya kita ubah nih dibesarkan ya. Kemudian apa? Kita cari misalkan atributnya bisa dicari ya, ini menggunakan search. Ada nggak nih size? Scrollable text size ya. Ini ada text size. Misalkan kita mau besarkan size-nya. Nah, di 36. Nah, itu kan jadi besar ya. Bisa pilih gitu ya. Itu ya. Kemudian kita cari lagi misalkan kita ganti warnanya color. Text color. Nah, ini colornya misalkan kita ganti menjadi merah. Nah, jadi merah. Nah, gitu bisa ya. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Background-nya agak tidak putih ya, ini agak sedikit pink-pink itu, kemudian tulisannya merah. Oke ya, seperti itu. Nah, ini monggo bebas. Kalau misalkan Anda mau menambahkan elemen yang lain, nah ini bisa dari sini. Ya, di sebelah kiri ini ada widget-widget yang bisa Anda tambahkan. Ini ada teks, ada button, ada ini widget sendiri, ada layout, container. Nah, saya contohkan yang sederhana dulu ya. Misalkan ya isian ya, atau tombol ya, tombol button ya, button kita tambahkan di bawahnya di sini misalnya. Ya, button, ya. Kemudian nah ini yang disebut dengan constraint tadi. Constraint-nya kita letakkan sesuai dengan ya. Oke, tambahkan untuk percobaan aja, ya, untuk pertama kali ya. Jadi ada teks, ada button, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankannya di yang pertama emulator dulu ya, emulator dulu. Nah, untuk menjalankan hasilnya, untuk melihat tampilan dari antarmuka yang sudah kita buat ini, silakan dilihat di kanan atas ini ya, ada gambar palu, kemudian ada app. Nah, di sebelahnya ini kalau Anda belum pernah membuat emulator, tidak akan muncul ini ya. Kalau ini kan punya saya ada Pixel 3a XL AP29 itu ya. Kalau Anda belum pernah membuat emulator, tidak akan muncul ini. Sedangkan Anda open AVD Manager, akan muncul ini ya. AVD itu Android Virtual Device, yaitu nama lain dari emulator gitu ya. Kalau belum pernah buat, ini di sini akan kosong. Kebetulan saya sudah membuat ini ya. Ini jenis device-nya, Pixel 3a XL AP29, resolusi displaynya seperti apa, kemudian
Android-nya versi berapa dan sebagainya sudah ada di sini. Kalau belum ada, silakan create virtual device. Nah, ini ada beberapa pilihan handphone di sini ya. Sebagian besar adalah handphonenya Google ya, ada Google Pixel dan Google Nexus. Silakan Anda pilih yang kira-kira Anda inginkan. Ini ada ukuran dimensi layarnya ya, mau berapa in. Ini kebetulan saya pilih yang 5 in. Kalau handphone yang baru mungkin ada 6 atau 6 lebih. Pixel 3 XL, nah, boleh aja, monggo silakan dicoba. Kalau sudah dipilih salah satu ya yang sesuai dengan keinginan Anda ya, bebas ini sih. Lalu klik next. Nah, di sini kalau belum pernah ya memakai emulator, Anda diminta untuk mendownload sistem image namanya. Ini adalah semacam sistem operasi Android-nya gitu, untuk emulatornya. Jadi ini ada beberapa pilihan, sesuaikan sekali lagi dengan versi Android Anda, apakah Android 10 atau 10 plus atau 9 dan sebagainya, disesuaikan. Anda download dulu ya, download. Nah, ya cukup besar juga ini ukurannya, ya bisa 600 sampai 900 mega gitu ya. Tapi nanti cukup sekali aja downloadnya. Kalau sudah sekali download, nanti Anda bisa pakai, tinggal bikin lagi. Ini contohnya ya, misalkan Pixel 3a, ini ya, Pixel 3a XL ini, kalau saya next, nah ini Android Q-nya sudah tidak ada tombol download ya, karena sudah saya download ya untuk yang ini. Untuk hardware yang ini, sistem image-nya sudah saya download, ya tinggal di next nanti akan jadi sistem yang baru. Jadi ini cukup sekali aja. Oke, kalau sudah di next, install dan sebagainya, nanti akan muncul di pilihan di sini, gitu ya. Hardware apa yang Anda, ya, emulator apa yang Anda sudah download dan sudah install. Ini akan muncul pilihannya di sini. Ya. Pixel 3a, bla bla bla. Gitu. Kemudian tinggal Anda jalankan, yaitu memencet tombol play, run app. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini akan menambah berat ya, ini. Kerja sistem Anda nih, ya. Nah, akan muncul sebuah handphone, ya, sebuah handphone tampilnya semacam handphone beneran ya. Ini kok nggak nyala nih handphone. Mana nyala? Kita hidupkan dulu. Dan nyalakan handphonenya. Nah, mati. Nah, dan akan muncul, nah ini ada peringatan ya di komputer saya. Low system resource may affect your audio quality. Try closing some application to improve performance ya. Nah, ini sebagai informasi tambahan saya akan tunjukkan konsumsi RAM dan CPU-nya ya. Jangan buka. Bisa minimize dulu. Ya, performance di sini ya. Nih, RAM saya sudah terpakai 92%, RAM saya 8 ya. Ini zoom-nya, ini dipakai zoom dan Android Studio dan emulator gitu ya. Nah, kemungkinan kalau Anda nggak pakai zoom ya nggak seperti ini gitu ya, nggak seboros ini juga ngomongnya. Nah ini ya, RAM 8 akan seperti ini. Kalau CPU-nya sih nggak begitu ya, cuma 30%-an gitu ya. Nah, ini yang paling banyak terpakai adalah RAM-nya, gitu ya, RAM. Nah, ini sebagai informasi aja. Oke, ya, kita kembali lagi ke tadi. Ini ya. Nah, ini tampilannya kok ngaco nih. Nah, ini karena kita tidak menyesuaikan constraint-nya tadi ya. Nah, ini ya. Kalau di tampilan desain seperti ini, kalau kita dijalankan, kok ini ya. Ini karena constraint-nya ini ada tanda pendung 2 ini. Tanda pendung 2 ini. Tanda pendungnya ini coba kita mana constraint-nya. Constraint layout. Nah, ini kita tambahkan.
Itu, kemudian ini kita pilih-pilih aja di sini, pluskan. Nah, itu ke bawah. Ya, jadi si teks ini nanti ada hubungannya dengan ini gitu ya. Kita coba ya. Ini kita dulu. Bisa secara visual dulu ya, biar Anda lebih mudah. Nah, ya. Ini harusnya sudah ini, button. Not horizontally constrained. Ini dibantu ya, kalau sama si Android Studio dibantu ya. Oh, ini kok ada settingan yang belum. Ini kanan kirinya belum diikat sama pojok kanan kiri. Ya, ini tinggal diikat aja. Tambahkan. Ini tambahkan. Nah, ini tanda yang penting tanda bundar merahnya hilang. Ini tanda segitiga ini cuma warning aja. Gitu ya. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Di ini kita buka. Tinggal kita ini lagi ya. Run up. Ini akan muncul lagi. Ini gradual build dulu. Nah, tampilannya sudah benar ya, karena kita sudah tambahkan constraint. Jadi antara teks dan buttonnya nanti sesuai dengan desain kita. Nah, itu untuk di emulator. Ini sangat berat ya di sistem. Kalau Anda nggak nge-zoom, ya harusnya bisa. Atau kalau orang Anda misalkan lebih dari 8, gitu ya, 16 giga itu mungkin sudah sangat enak. Ya, kita bisa close dulu. Nah, oke ya, itu adalah cara menjalankan dengan emulator. Kemudian yang kedua akan saya coba menggunakan device ya, handphone. Sebentar ini saya setting dulu handphonenya. Oke ya, di sini kalau Anda lihat di bagian atas, nah ini sudah berubah ya tampilannya. Tadi kan Pixel 3a emulator itu, kemudian sekarang jadi Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ini HP kentang saya yang saya gunakan untuk device beneran. Caranya seperti apa? Silakan di device Android Anda ke developer option ya. Kemudian aktifkan USB debugging. Itu caranya gimana? Anda searching sendiri ya. Udah lama pakai Android harusnya tahu ya, developer option, kemudian USB debugging. Nah, akan cari-cari di YouTube. Setelah diaktifkan, tinggal Anda colokkan laptop dan HP-nya. Nanti di HP akan minta konfirmasi persetujuan gitu ya. Izinkan saja. Nah, nanti seharusnya akan bisa terdeteksi di handphone Anda di sini. Ini agak beberapa lama, beberapa detik, 5 atau 10 detik, nanti akan muncul di sini ya. Di apa pilihan device-nya ya. Nah, selanjutnya nah ya tinggal sama ya, tinggal Anda jalankan aja. Jalankan ya. Ini akan saya share screen dulu, mana sebentar. Ini akan saya mirroring dulu ke laptop biar Anda bisa lihat tampilannya. Saya buka aplikasinya dulu.
Kita share screen lagi. Share screen. Nah, ini adalah tampilan handphone saya ya. Ini handphone saya beneran sampai kentang Redmi Note 8 Pro ya. Ini tampilan handphone saya beneran ya. Ini kalau kita buka, nah ini kalau bagi yang belum tahu, ini salah satu teknik mirroring. Kalau Anda nanti diminta presentasi, silakan tampilkan tampilan HP Anda pakai ini. Misalnya Anda googling SCR CPY. Nah, ini CPY. CPY. Googling itu nanti download dari GitHub ya. Itu gratis, simple banget, tinggal download, tinggal jalankan. Itu nggak ada install-installannya. Download, tinggal jalankan. Nanti Anda bisa langsung mirroring tampilan handphone Anda ke layar laptop ya. Nanti kalau untuk presentasi dan sebagainya gitu. Nah, ini tadi sudah ya, kita tinggal jalankan di sini. Kita jalankan. Ya, nanti di layarnya akan muncul. Nah, ini Gradle running. Install ya, dengan install dulu ke handphone. Nanti di handphone biasanya ada notifikasi. Oh, ini langsung muncul ya. Ya, ini tampilan di handphone ya. Ini karena screen rasionya beda, nih handphonenya lebih tinggi ya, resolusinya jauh lebih tinggi gitu ya. Maka tampilannya agak sedikit tinggi gitu ya. Ini sama ya. Ini sama ya. Ini kalau buttonnya dipencet-pencet, di tap di screen ya akan muncul seperti itu. Nah, ini sudah berjalan di device Anda yang beneran. Itu ya, sama ya. Ini kalau ini handphone beneran, kalau tadi pakai emulator. Itu ya, sama aja. Kalau saya sarannya ya dijalankan di HP beneran, karena Anda bisa menilai enak nggak dipakainya udah bener belum di tampilan di handphone gitu. Ya lebih cocok pakai HP yang beneran gitu ya, daripada pakai emulator. Gitu ya. Seperti itu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada diskusi. Ini ada yang sudah mencoba? Sudah, Pak. Sudah berhasil? Alhamdulillah. Trouble-nya di mana, Mas? Kalau bisa di-sharing mungkin teman-teman di sini. Oh, kalau Hmm. sharing itu, Pak, lagi pakai laptop kentangnya. Kalau laptopnya bisa jalan nggak, Mas? Kalau laptop sih bisa jalan, cuman kalau share screen ya agak lama, soalnya di komputer saya lagi itu, Pak, lagi di-backup datanya semuanya, jadi ya saya pakai nyoba di laptop gitu. Tapi ya aman-aman aja sih, lancar. Bisa ya, oke. Oke, ada yang lain? Jadi paling tidak ini ada satu sudah lancar, sudah jalan. Silakan Pak. dicoba. Ya, Jalan HP-nya aja, Pak. HP-nya aja. Iya, Pak. Tampilannya udah keluar, Pak. Oke. Oke. Itu jadi Anda sudah berhasil menjalankan aplikasinya di handphone. Yang lain lagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Nanti bagi yang belum bisa diskusi ya, nanti tanya jawab di grup WA ya. Nah, jadi memang kalau dari segi spek ini membutuhkan spek yang lumayan tinggi Android Studio, terutama di RAM ya. RAM-nya harus benar-benar kalau 4 giga gitu kayaknya nggak bisa jalan. Kita pakai Windows 10, terus kemudian Android Studio RAM-nya 4 itu saya rasa bakalan berat banget jalannya ya. Nggak muncul-muncul tampilannya. Ya, seperti itu. Jadi dari saya ini ya, saya putuskan untuk tugasnya, karena ada tugas ya, minggu depan ada tugas ya. Sekiranya nanti membutuhkan untuk membuat menggunakan aplikasi Android Studio ini ya,
bisa putuskan untuk membuat secara berkelompok saja ya. Jadi silakan disesuaikan ya kelompoknya, maksimal anggotanya 5 orang maksimal ya, minimalnya ya 1. Silakan Anda mencari teman-teman di sini, silakan tanya-tanya di grup. Misalkan laptop Anda, laptopku nggak kuat nih jalanin Android 7. Nyamuk kuat nggak? Ya, aku ikut kelompokmu dan sebagainya. Silakan dinegosiasikan untuk mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Nanti silakan dibuat kelompok, tapi bagi yang mau sendiri saja gitu ya, mau solo rank ya, solo rank itu berat ya. Jadi ya kalau yang Anda tahu lah gimana rasanya solo rank itu ya. Apa ya Pak? Ya gitu ya, silakan bagi yang mau sendiri nggak apa-apa, tapi bagi yang mau berkelompok maksimal 5 orang, kemudian link grup WA-nya bisa di-share ulang, baru pindah ke laptop chat hilang. Itu Mas, silakan dibantu temannya. Oke, Mas Fajar, terima kasih. Silakan gabung, silakan ngobrol-ngobrol di situ bebas ya. Anggap saja saya nggak ada di situ, gitu ya. Jadi bebas saja ngobrol-ngobrolnya sama teman gitu. Silakan mau bikin kelompok, silakan boleh. Kemudian nanti teknis pengumpulan tugasnya satu kelompok satu aja yang mengumpulkan gitu ya. Jadi misalkan kelompoknya terdiri dari 5 orang, yang nggak usah kelima-limanya ngumpulkan, cukup satu aja, submit di classroom. Ya. Kemudian nanti di lembar jawabnya, di hasil tugasnya dicantumkan anggotanya gitu aja, NPM dan nama gitu ya, itu setiap kali tugasnya. Oke, kira-kira seperti itu pertemuan hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Tugasnya kapan? Tugasnya minggu depan. Siap, baik Pak. Terima Ya, kasih. ya. Oke, yang lain? Monggo. Nggak wajib pakai emulator kan, Pak? Maksudnya kalau pakai device sendiri bisa nggak apa-apa kan? Kalau pakai device sendiri bisa ya pakai device saja. Oke, Pak. Siap. Oke, ya lebih ringan ya di laptop pakai device. Saya sarankan malah pakai device. Emulator itu kan bukan handphone yang sebenarnya. Saya sarankan pakai device. Oke, yang lain monggo kalau ada pertanyaan. Belum ada, oke ya. Pak, Monggo. kalau device-nya bukan Android itu gimana ya Pak? Nah, ya nggak bisa, Mas. Kalau Berarti harus device pakai emulator ya Pak ya? pakai emulator atau pinjam HP teman ya Android gitu bisa. Ya. Ya. Tapi kalau sepengalaman saya kalau mainnya yang misal laptopnya Mac itu bisa mainnya udah ada itunya sendiri sih Pak, mainnya emulatornya sendiri itu. Kalau apa Mas? iPhone? Kalau yang Mac. Mac. Ya. Oh ya. Di laptopnya sudah ada emulatornya Android Studio kan? Iya benar. Nah, Biasanya ya. kayak gitu sih. Biasanya Kalau yang ya. nggak pakai Android. Ya, kalau pakai Apple, Mac, ya misal Android Studio pakainya emulator. Ya, atau Anda pinjam HP teman yang Android gitu ya. Gitu ya, Mas ya. Ya, pinjam HP teman nggak apa-apa ya, kan nggak merusak handphonenya, cuma Oke, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Mungkin belum sih Pak. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah karena ini adalah pelajaran yang teorinya ya, kalian kan juga dapat yang versi praktikum. Untuk yang coding yang lebih kompleks ya, membuat step by step aplikasinya nanti akan lebih intensif di praktikum ya. Kemudian di teori di sini akan saya sampaikan konsepnya, kemudian strukturnya begitu ya, secara gambarannya nanti akan saya tunjukkan gambar-gambar gimana sih
sebenarnya aplikasi Android itu berjalan, komponennya apa saja, kemudian apa ya, pokoknya dari sisi teori lah, kemudian nanti dihasilkan demo sedikit-sedikit. Untuk Anda yang ikut praktikum nanti lebih step by step tutorialnya, istilahnya dalam nanti akan didapatkan di praktikum seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kedua kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak.